warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurifah Oktaviani. Saya Siti Nur Aida. Saya Nindisya. Saya Novita Marta. Saya Siti Nurhayati. Saya Salsabila. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi yaitu tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan. Ketentuan dalam pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab kabul dalam kurung akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan pernikahan. Sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam, kata zawaj digunakan dalam Al-Quran. Artinya adalah pasangan yang dalam menggunakannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pernikahan. 1. Pengantin baru harus menetapkan tujuan bersama. 2. Pengantin baru memiliki komitmen terhadap pola hubungan baru. 3. Membina hubungan baik dengan keluarga besar pasangan. 4. Menyesuaikan diri dengan kehamilan. 5. Menyiapkan diri menjadi orang tua. Faktor-faktor penting memilih pasangan. Pertama, cari yang lurus akidahnya. Kedua, cari yang santun akhlaknya. Ketiga, cari yang lembut tutur katanya. Keempat, cari yang penuh bakti kepada ibu bapaknya. Hukum pernikahan: 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 mubah, 5 haram. Selanjutnya, tujuan pernikahan: 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 2. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. 3. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Untuk memperoleh keturunan yang soleha. Rukun nikah. 1. Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. 2. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. 3. Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. 4. Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. 5. Pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi: 1. Ibu dan ke atasnya nenek. 2. Anak perempuan dan ke bawahnya cucu perempuan. 3. Saudara perempuan kandung dan tiri. 4. Bibi dari ibu. 5. Bibi dari ayah. 6. Keponakan anak perempuan dari saudara laki-laki. 7. Keponakan anak perempuan dari saudara perempuan. Hak dan kewajiban suami istri. 1. Memberikan mahar dan nafkah. 2. Menggauli istri secara baik. 3. Menjaga istri. 4. Membimbing istri. 5. Memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Hikmah pernikahan. 1. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan. 2. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman. 3. Memelihara kesucian diri. 4. Melaksanakan tuntutan syariat. 5. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama, talak atau perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Pernikahan merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Yang kedua, hulu. Hulu secara etimologi berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah di dalam ilmu fikih, hulu adalah permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami agar ia menceraikannya. Yang ketiga, fasak. Fasak adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai. Yang keempat, iddah. Iddah dalam bahasa Arab artinya waktu menunggu.
di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Yang kelima, rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu. Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya, yakni di antara talak 1 atau 2. Yang keenam, hadanah. Kata hadanah bentuk masdar dari kata kerja hadana, seperti kata yang berarti menanggung biaya hidup dan merawatnya. Juga berasal dari kata hidni yang berarti bagian samping tubuh wanita, karena wanita yang merawat bayinya mendekap dan meletakkan di bagian samping tubuhnya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1, ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Yang pertama, pencatat perkawinan. Yang kedua, tujuan dan batas-batas poligami. Hak dan kedudukan wanita dalam keluarga. Yang pertama, wanita dalam Islam. Quran Surat An-Nahl ayat 58-59. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Quran Surat An-Nahl ayat 94. Yang kedua, hak wanita dalam keluarga. Yang ketiga, kedudukan wanita dalam keluarga.